Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang, yaitu saya sendiri Salsa, Adam, Jidan, Abi, Rida, Nisa, Windy, dan Ana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua topik mengenai hajat fisik, yaitu materi umum dan materi pokok mengenai hajat fisik. Sebelum masuk ke materi inti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hajat? Pengertian hajat di rumah sakit merupakan suatu industri yang padat karya, padat pakar, padat modal, dan padat teknologi. Sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya K3 sudah menjadi suatu keharusan. Di samping itu, rumah sakit harus menjadi patient dan provider safety, sehingga mampu melindungi pasien, pengunjung, pekerja, dan masyarakat sekitar rumah sakit dari berbagai potensi bahaya di rumah sakit. Misalnya penggunaan bahan kimia dalam proses produksi atau mesin yang memiliki titik pinch yang perlu dijaga untuk melindungi orang-orang yang menggunakannya. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit yaitu terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat produktif untuk pekerja, aman dan sehat bagi pasien, pengunjung, masyarakat dan lingkungan sekitar rumah sakit, sehingga proses pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah kita mendapat materi tentang hazard, mari kita bahas topik pertama mengenai materi umum, yaitu jenis-jenis hazard fisik. Nah, yang pertama hazard fisik itu bahaya mekanik, yang kedua bahaya fisik, yang ketiga bahaya kimia, yang keempat bahaya biologi, yang kelima bahaya psikososial, dan yang terakhir bahaya ergonomi. Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar terus-menerus oleh faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, antara lain itu seperti kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultra ungu. Faktor-faktor ini mungkin berasal dari bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi dan produk samping yang tidak diinginkan. Contohnya, hazard fisik berupa terpleset atau tersandung. Ketika seorang perawat membawakan peralatan ke ruang anak, tiba-tiba perawat tersebut tersandung karena tertendang tanjakan lantai yang tidak rata. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dari pihak rumah sakit maupun perawat itu sendiri. Misalnya perawat itu terluka dan kerusakan peralatan rumah sakit. Untuk mencegah terjadinya hal ini, kita sebagai seorang perawat harus memperhatikan dan lebih berhati-hati lagi ketika bekerja. Macam-macam hazard fisik. Yang pertama, alat-alat gelas. Peralatan gelas yang dipakai dalam kegiatan rumah sakit antara lain botol-botol, labu volumetrik, tabung reaksi, pipet, ampul obat-obatan, dan peralatan gelas lainnya. Kurangnya hati-hati dalam penggunaan gelas tersebut dapat menyebabkan pecahnya alat, dan pecahan tersebut merupakan potensi bahaya tergores, tertusuk, ataupun melukai pekerja yang menyebabkan infeksi. Yang kedua, ada radiasi ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan pada biological safety cabinet dalam menyiapkan obat-obatan kanker dan sering juga untuk mencuci hamakan ruangan yang terkontaminasi dengan virus. Misalnya, campak dan varicella. Efek yang ditimbulkan kulit terbakar, kebutaan, dan kerusakan mata. Yang ketiga, laser. Sinar laser digunakan di ruang operasi minor dan mayor untuk proteksi dan kateterisasi jaringan. Pernapasan umumnya terjadi jika proses tersebut dilaksanakan secara kurang tepat. Efek yang ditimbulkan kulit terbakar, kebutaan, iritasi mata, dan infeksi saluran pernapasan serta mual. Yang keempat, radiasi ionisasi. Pernapasan dapat terjadi pada pekerja di radiologi yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD dan berada di dekat pesawat ronsen. Derajat pernapasan tergantung pada jumlah radiasi, lama pernapasan, jarak sumber radiasi, dan jenis alat pelindung diri yang digunakan. Setelah kita mempelajari tentang hazard, langsung saja kita masuk ke topik pokok, yaitu
Hazard fisik ketinggian. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil yang negatif. Bahaya adalah situasi yang dapat mempengaruhi angka hidup, kesehatan, dan lingkungan. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultra ungu. Bahaya fisik antara lain kebisingan, getaran, radiasi ion, dan non-pengion. Jadi, hazard fisik ketinggian adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan potensi risiko jatuh karena berada pada ketinggian tertentu. Bekerja di atas ketinggian adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan objek, dalam hal ini adalah pekerja, yang mempunyai risiko jatuh dari atas ketinggian yang apabila diukur dari lantai dasar ke titik jatuh itu 1,8 meter. Jenis-jenis hazard ketinggian yang sering terjadi di antara lain adalah yang pertama, terjatuh dari ketinggian, kejatuhan atau tertimpa material kerja, pekerja tergores besi, bising tangan atau tertusuk kawat, tangan terpotong, tangan dan kaki terjepit besi, tangan tertusuk paku, pekerja terbentur material kerja, terpeleset, dan terkena percikan api. Dampak jika tidak sesuai dengan nilai standar, beberapa bahaya yang ada pada saat bekerja pada ketinggian antara lain terjatuh atau falling down, terpeleset atau slips, tersandung atau trips, dan kejatuhan material dari atas atau biasa disebut falling object. Faktor-faktor penyebab seseorang terjatuh dari ketinggian antara lain adalah 1. Manusia kurang pengetahuan dan keahlian dan kemampuan terbatas. Yang kedua, lingkungan, kondisi cuaca, permukaan licin dan berserakan dan juga tidak bersih. Kemudian yang ketiga, peralatan prosedur organisasi peralatan pencegah, penahan jatuh, serta pendukung tidak standar dan kondisi tidak aman untuk digunakan. Kesalahan penggunaan alat atau ketidaksesuaian penggunaan alat. Nah, terdapat langkah-langkah dalam menyelamatkan pekerja dari kecelakaan kerja di ketinggian, yaitu yang pertama, persyaratan keselamatan kerja di ketinggian diterapkan secara maksimal. Yang kedua, tempat yang aman untuk dikerjakan. Yang ketiga, penyediaan lebih banyak peralatan keselamatan, contohnya seperti 1. Pelindung diri, 2. Pelindung jatuh, dan lain-lain sebagainya untuk menghindari kecelakaan. Yang keempat, kemungkinan kecelakaan karena ketinggian dan konsekuensi dari jatuh dikurangi dengan tindakan mitigasi. Dan yang terakhir, yang kelima, instruksi yang tepat, pelatihan untuk pekerja, dan kontrol melalui pengawasan. Cara untuk menghindari hazard fisik. Perawat memiliki angka kecelakaan tertinggi sekitar 4 kali lipat dibanding dengan kecelakaan kerja tenaga kesehatan lain. International Labour Organization atau ILO merupakan suatu organisasi yang menaungi permasalahan K3 di tingkat dunia. Menurut ILO, pelaksanaan K3 ditujukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh suatu pekerjaan. K3 memiliki jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan saat bekerja. Upaya penerapan K3 di rumah sakit meliputi tenaga kerja, metode kerja, alat kerja, proses kerja, serta lingkungan kerja. Untuk menghindari kecelakaan dan bahaya saat bekerja, perawat harus memiliki pengetahuan mengenai unsur yang ada di dalam K3. Setelah menyimak pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hazard fisik yaitu bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat kerja, kita harus menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.